Gue kehilangan 5 kamera dan 12 lensa pada tahun 2013. Oke teman-teman, di luar yang kalian lihat mengenai apa yang gue kerjakan saat ini, kayaknya seneng nih Om Fajar jadi brand ambassador Sony, bukan brand ambassador, ntar banyak yang protes. Alpha Professional Photographer. Gue Alpha Professional Photographer ini udah tahun ke-8. Sebelumnya gue adalah Nikon Ambassador, Nikon Indonesia Ambassador di tahun 2016. Kemudian gue udah ceritakan eh, ada beberapa produk juga yang juga mempercayakan gue. Tapi teman-teman di luar itu banyak cerita juga yang nggak terlalu menyenangkan, terutama pada tahun 2013 ketika gue udah punya 5 kamera dan 12 lensa dari hasil gue motret, dari hasil gua workshop keliling Indonesia, dari hasil gua mengumpulkan pundi-pundi itu untuk memperbaiki atau mengupgrade gear-gear gua, tiba-tiba gua dapat kabar bahwa ada orang yang ngambil kamera gua, bukan kamera aja teman-teman, tapi juga dry box-nya sekalian. Eh, Waktu itu gue tuh lagi kerja ya, kalau nggak salah ya, Mam ya. Kita lagi kerja di kantor gua, di showroom kita, tiba-tiba si Bibi kontak. Mbak Nanda, dry box-nya sama kameranya, lemari kameranya udah dibawa ya sama temennya. Langsung tuh istri gua langsung lihat gua, kemudian panik, kayak panik tentunya, tapi teman-teman kepanikan kita itu sebenarnya adalah lebih kepada panik karena anak-anak kita waktu itu masih kecil dan takutnya mereka di rumah udah pulang sekolah dan trauma. Nah, kita langsung cabut ke rumah dan alhamdulillah waktu itu kita lihat, kita tanya ke Bibi, "Bi, anak-anak udah pulang atau belum?" Ternyata belum. Dan saat itu gue udah lega aja. Dan benar, ternyata dry box kamera gue udah nggak ada, teman-teman. Dan gue disisain, dan itu maling konsisten, teman-teman. Karena yang benar-benar diambil ada dry box kameranya, berikut kamera di dalamnya, tentu aja sama lensa-lensanya. Tapi semua yang tidak di dalam dry box itu, yang ada di ruangan kerja gue tuh nggak diambil. Jadi masih ada MacBook nggak diambil, masih ada flash waktu itu nggak diambil, dan gue disisain kamera satu. Jadi ya udah tuh, hilanglah semuanya dan udah percuma untuk dicari. Dan ya udah kita lapor polisi, laporin ke mereka dan seperti biasa tidak pernah ketemu kameranya, jadi kita ikhlaskan aja. Tapi teman-teman di luar musibah itu mungkin Allah kasih teguran ke kita, dan kita yang gue inget adalah kita nggak pernah merasa kehilangan teman-teman karena kita cukup lega, anak-anak kita nggak trauma. Dan teman-teman, itulah saat itu tahun 2013 adalah momen pertama gua waktu itu akhirnya ganti kamera. Tapi nggak langsung ke ganti kamera, gua workshop sempat ke beberapa daerah termasuk Surabaya sama Medan apa kalau nggak salah waktu itu, gua menggunakan kamera Canon gua. Dan dengan baiknya teman-teman peserta minjemin gue. Mereka ada yang punya kamera lebih, mereka pinjemin gua untuk menggunakan kamera mereka pada saat gua workshop. Nah, itu cerita menyedihkannya. Dan akhirnya kita paksain untuk kita beli kamera lagi, dan waktu itu pilihan gue jatuh ke Sony Alpha 7R. Karena teman-teman, saat itu gue lagi senang-senangnya motret dengan menggunakan lensa Canon 8512. Tapi teman-teman, yang anehnya adalah gue senang banget menggunakan 8512 itu pakai manual focus mode. Nah, jadi tahun 2013 itu adalah momen gue pertama, dan teman-teman ini keuntungan gue Sony Alpha 7R di tahun 2013 itu berlanjut ketika Kando Trip kemarin di Bali. Jadi ada pertanyaan dengan giveaway dapat strap pick design ya kemarin, yang nanya kayak kapan Sony Alpha 7R pertama kali keluar? Danes ya, Danes itu ada temen marketing demand creation-nya Sony Indonesia. Dia ngejawab, tapi dia salah, dan semua orang ya, semua orang tuh fotografer di Sony di Southeast Asia nggak ada yang bisa jawab. Dan gue nunjuk terakhir. Dan tau gak teman-teman, jawaban gue pasti bener tahun 2013. Karena apa? Karena gue saat itu memang beli Sony pertama gue. Dan keuntungannya apa? Gue dapet tuh eh, apa namanya stripe ya, kamera strip peak design. Ya, itu salah satu keuntungan yang di belakang. Tapi keuntungan lainnya adalah waktu itu kan gue sangat aktif motret ya teman-teman, sangat aktif bikin workshop.
Nah, ada di satu workshop gue di Jakarta waktu itu di BSD kalau nggak salah ya, di The Breeze BSD, ada satu, peserta yang ngeliatin gue pakai Sony Alpha 7, R pertama Mark I menggunakan Canon 8512 tapi manual, teman-teman. Jadi dia penasaran, kemudian besoknya gue dipanggil ke kantornya dia di Panglima Polim, kemudian ternyata dia adalah owner dari perusahaan distribusi yang mendistribusikan satu, satu lensa manual. Jadi terlibatlah pembicaraan kenapa gua menggunakan lensa manual padahal kamera gua adalah kamera otomatis. Gue bilang, ya karena gua suka manual pertama dan gua suka, menggunakan Sony Alpha 7R waktu itu, karena Sony Alpha 7R itu punya, focus picking. Jadi walaupun menggunakan manual, gue tahu jatuhnya fokus karena focus picking tersebut. Dan teman-teman, akhirnya besoknya deal lah, dikabarin sama dia, dan dia ini adalah teman gue, foto sampai sekarang, Mas Reza Arif. Gue menjadi brand ambassador dari lensa Voigtlander. Nah, teman-teman, itu adalah juga momen pertama kali gua menjadi brand ambassador dari satu produk fotografi. Ya, jadi dari satu kesulitan, Allah kasih juga hadiah, yang lain gitu, teman-teman. Dan, eee, mulai dari situ banyak sekali produk yang lain yang menghubungi gua untuk, gua bawakan, produk mereka ya, menjadi brand ambassador-nya, termasuk pada tahun 2016 gua dikontak oleh Nikon Indonesia untuk menjadi salah satu, eee, brand ambassador-nya, jadi Nikon Professional Photographer untuk Nikon Indonesia pada saat itu. Dan berlanjut juga akhirnya gua setelah Nikon itu apa ya, oh iya gue jadi brand ambassador-nya Godox Indonesia, dan waktu itu nih dua dua ini ya, 2 hal ini ya, pertama Voigtlander, gue sampai di bulan ke-6 setelah gue jadi brand ambassador, gue berangkat ke pameran terbesar fotografi di dunia yaitu Photokina di Jerman. Jadi fotografi bisa membawa gue ke sana dan gue happy banget, gue ketemu fotografer-fotografer yang menjadi idola gue waktu itu ya. Dan ya pameran yang sangat besar yang tentu aja fotografer kayak gue suka banget ngelihat semua hal yang terkait sama fotografi di sana. Kemudian juga gue dibawa oleh Om Tahir dari Godox, dari DOS ya, karena DOS waktu itu adalah distributor, resmi dari Godox Indonesia. Gue berangkat ke Shenzhen, ke pabriknya Godox di sana, dan gila, itu pabrik gede banget teman-teman, dan terbukalah matanya gitu, banyak hal ya, ketemu sama orang-orang yang hebat. Habis itu gue dikontak oleh Nikon ya, seperti yang tadi gue bilang, untuk menjadi, Nikon profesional untuk Nikon Indonesia. Dan akhirnya 1 tahun setelah Nikon, gue dikontak oleh Sony Indonesia untuk menjadi Alpha Professional Photographer. Waktu itu baru ada 5 orang ya Alpha profesionalnya. Gue salah satunya. Waktu itu ada Benny Lim, ada Glenn Prasetya, ada Upi Guava, ada Daniel Congari, dan sama gue. Jadi berlima. Itu aja ya kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau ada yang kelupaan. Nah, habis itu ya udah deh, banyak trip-trip dengan Sony dan berlanjut ke hal-hal lain yang bikin, fotografi menjadi lebih menyenangkan. Oke teman-teman, nanti gua akan lanjut lagi di video YouTube berikutnya karena kalau ceritain semua bakal panjang banget nih YouTube. Oke teman-teman, enjoy, semangat, dan salam jepret.